Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman untuk jadwal makalah saya baru bisa di-share di YouTube hari ini. Langsung aja, untuk judul makalah ini adalah istihsan mata kuliah Ushul Fiqh, dosen pengampu Muhammad Gifari S.Ad M.Ag, disusun oleh Muhbadul Zaman, program studi komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, kelas karyawan Universitas Ibnu Khaldun. Kata pengantar, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menanugerahkan keimanan, keislaman, kesehatan, dan kesempatan sholawat beserta salam selalu tercurahkan hendaknya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun makalah ini dengan baik. Makalah dengan judul istihsan. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna. Untuk itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah ataupun madrasah. Jakarta, 1 Juli 2021. Penulis Abdul Sulaiman. Langsung aja, bab 1, pembahasan. Pengertian istihsan. Pengertian istihsan adalah menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah istihsan adalah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata samar-samar, atau meninggalkan hukum kulli umum untuk menjalankan hukum istisnai pengecualian, disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Jadi singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara'ah yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya, menurut mazhab Hanafi, sisa minum burung buas tidak seperti elang, burung, gagak dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan istihsan. Padahal seharusnya kalau menurut kias atau jali, sisa minuman binatang buas seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram, jelas diminum karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu dikiaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung meminum dengan mulutnya sehingga air liurnya masuk ke tempat minumannya. Sedangkan menurut kias kafi, burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri atas tulang zat tanduk dan tulang atau. Pengertian istihsan. Langsung, macam-macam istihsan. Istihsan kiasi. Istihsan kiasi adalah suatu bentuk pengalihan dan ketentuan hukum yang didasarkan kepada kias jali nyata kepada ketentuan hukum yang didasarkan atas kias kafi. Yang kedua, istihsan istisnai. Istihsan istisnai adalah kias dalam bentuk pengecualian dan ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Istihsan dalam bentuk-bentuk yang kedua ini disebut istihsan istisnai. Istihsan bentuk yang kedua ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu istihsan an-nas, istihsan bil ijma, istihsan bil urf, dan keempat istihsan bi ad-darurah. Yang kelima istihsan bi al-maslahah mursalah. Nanti kalau kurang lengkapnya bisa tanyakan ke saya yang istihsan 5 tersebut.
Yang C, kehujaan istisan. Dari definisi istisan dan penjelasan terhadap kedua macam, jelas pada hakikatnya istisan bukan sumber hukum yang berdiri sendiri, karena hukum-hukum tersebut pada bagian pertama berasal dari kias kafi tersembunyi yang mengalihkan terhadap kias jali jelas, karena adanya beberapa faktor yang memenangkan hati para mujtahid, yaitu dari mereka ialah bahwa mencari dalil dengan istisan hakikatnya merupakan istidlal, mencari dalil dengan dasar kias yang tersembunyi yang lebih diungguli dari kias yang nyata, atau sebagai upaya mengunggulkan suatu kias dengan kias lain yang berlawanan dengan berdasarkan suatu dalil yang bisa diandalkan, atau merupakan istidlal dengan jalan marsalah mursalah berdasarkan juz'iyah dari hukum kuli umum. Semua itu merupakan istidlal yang sahih. Nah, yang D, perbedaan istisan dengan kias. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa istihsan adalah penggunaan maslahat juz'iyah pada suatu kasus tertentu yang berlawanan dengan kias. Dalam hal ini para ulama memberikan beberapa contoh, diantaranya menurut kias, saksi-saksi pada setiap kasus yang diajukan ke depan pengadilan haruslah orang-orang yang adil, sebab dengan sifat adil itulah seseorang dapat dinilai jujur atau tindakannya, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan landasan keputusan hakim. Jadi menurut kias harus ada saksi yang jelas dan hakim yang adil. Demikian beberapa contoh istisan pada intinya berkisar pada pencegahan pemakaian kias secara berlebihan yang menjurus ke arah yang tidak profesional ataupun qabih. Nah, menurut pendapat ulama tentang ihtisan, menurut Asyatibi, ihtisan ialah istihsan menurut pendapatku dan menurut ulama-ulama Hanafiyah, yaitu beramal dengan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil. Contoh-contoh ihtisan: seseorang yang dititipi barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila seseorang anak menitipkan barang kepada bapaknya, kemudian barang tersebut digunakan oleh bapaknya untuk membiayai hidupnya, maka berdasarkan ihtisan, si bapak tidak diwajibkan untuk menggantinya karena ia mempunyai hak menggunakan hartanya untuk membiayai keperluan hidupnya. Contoh yang kedua, seseorang mempunyai kewenangan bertindak hukum apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya ke warung untuk membeli sesuatu? Berdasarkan ihtisan, anak kecil tersebut boleh melibat barang-barang yang kecil yang menurut biasanya tidak menimbulkan kemaspadatan. Yang C, orang yang di bawah perwakilan tidak boleh memperbelanjakan hartanya sendiri karena takut hancur. Jika ia menafkahkan hartanya untuk kekekalan, maka boleh ihtisan untuk kelangsungan dan tidak hancur. Yang D, yang terakhir, dilarang mendekati zina, termasuk di dalamnya memandang wanita pada saat khitbah. Diperbolehkan memandang wanita yang dikhitbah untuk mengenal pada perjodohan, maka ihtisan mengambil hukum yang kedua. Bab ketiga, kesimpulan dari semua ini. Definisi ihtisan menurut Ibnu Al-Rabi ialah memilih meninggalkan dalil, mengambil rukhsah dengan hukum sebaliknya, karena dalil itu berlawanan dengan dalil yang lain pada sebagian kasus tertentu. Ia membagi ihtisan kepada 4 macam, yaitu meninggalkan dalil karena urf. Selebihnya nanti kalau ada yang dipertanyakan, mohon maaf kalau misalkan kata-kata saya salah. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf banget karena saya
lagi ada kerjaan, makanya baru mengirim video tentang istihsan untuk mata kuliah usul fiqh. Mohon maaf semuanya apabila saya salah dalam perkataan, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.